Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yus'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumin idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atal lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun famalil ladzina kafaru kibalaka muhtiin anil yamini wa anis shimali izin ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyud
udkhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Yawma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali berjumpa di tayangan Dirasah Ramadan SDIT SMPIT Al-Falah Kota Cirebon. Apa kabar sahabat Dira di rumah? Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas, terutama rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Bapak dalam hal ini mengucapkan kepada anak-anak semua di rumah tetap semangat walaupun kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Jangan lupa tetap jaga ibadah kita. Semangat harus terus dipupuk hingga kita menjumpai tanggal 1 Syawal nanti dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema tentang zakat fitrah sebagaimana sudah sering diperbincangkan atau disampaikan dalam tausiah-tausiah bahwa ketika kita mendekati di penghujung akhir dari bulan Ramadan ini, ada sebuah ibadah yang merupakan rukun dari seorang yang beragama Islam, yakni melaksanakan zakat. Wabil khusus pada bulan Ramadan yang akhir ini dinamakan dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Anak-anak semuanya, sahabat Dira di rumah, zakat fitrah ini merupakan zakat yang kewajibannya dibebankan kepada semua kaum muslimin, baik itu anak kecil, orang besar, laki-laki atau perempuan, yang merdeka ataupun yang budak ya. Jadi kewajibannya ini mengikat setiap individu, yang mana pada hari berakhirnya di tanggal 30 ya, kalau misalkan Ramadannya 30 hari, atau di tanggal 29 kalau Ramadannya 29 hari, itu yang mempunyai ya bahan makanan pokok ya untuk besok, maka dia wajib mengeluarkan sejumlah yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Pada kali ini kita akan membahas
tentang keutamaan zakat fitrah bagaimana. Namun sebelumnya perlu disampaikan bahwasannya zakat fitrah ini kewajibannya ya sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wad dzakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok dari kurma atau 1 sok gandum atas budak dan orang merdeka, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari sini ya, dari hadis ini sudah kita ketahui bersama bahwa ini merupakan zakat yang wajib bagi setiap individu. Mulai diwajibkannya zakat fitrah ini yakni mulai dari tahun kedua Hijriah. Kemudian bagaimana atau berapa besarnya nanti akan disebutkan. Yang pertama tentang besaran zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini ya dikeluarkan sebagaimana disebutkan hadis yang disebut di awal, yaitu 1 sok. 1 sok ini setara dengan 4 mud atau 4 genggaman atau perpaduan tangan kanan dan kiri ya. Jadi kurang lebih 1 mud seperti ini orang dewasa. Kemudian ketika dikonversi maka ketemu di 3,5 liter atau kalau dikilogramkan antara ya bisa 2,5, 2,7 atau 2,8 yang terbaru sekarang. Kemudian dari besaran yang itu ya yang sudah ditetapkan itu, ketika kita berada di Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi ya, maka kita mengeluarkan sejumlah 2,7 kg atau 2,8 kg dari beras karena sebagai bahan makanan pokok tersebut. Nah, dari sini ya, ketika seseorang dia mempunyai anggota keluarga 5, maka dikalikan saja 5 kali 2,8, nah hasilnya sekian. Nah itu yang harus dikeluarkan. Kalaupun lebih tidak masalah karena lebihnya itu nanti bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari zakat fitrah ini apa saja? Yang pertama, zakat fitrah merupakan salah satu bentuk solidaritas ya, khususnya kepada fakir miskin yang tidak memiliki makanan pada hari raya Idul Fitri. Jadi kita tunjukkan ya kekeluargaan kita, persaudaraan kita kepada sesama muslim ya. Baik itu yang mereka berkekurangan, ada orang fakir yang mana dia hanya bisa memenuhi separuh ya, separuh dari kebutuhan hidupnya. Ada lagi orang miskin yang dia hanya bisa memenuhi separuh lebih sedikit tapi tidak bisa memenuhi full ya kebutuhan dari hidupnya sehari-hari. Nah, ini harus kita bantu. Kemudian yang kedua, zakat fitrah merupakan pembersih puasa dari hal-hal yang mengotorinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, zakatul fitri tuhratal lis-shaimi minal lagwi warrafas wa tu'matal lil masakin. Yang artinya zakat fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor ya yang dikerjakan sewaktu berpuasa, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Hadis hasan riwayat Abu Daud. Kemudian salah seorang ulama ya yang bernama Waqi bin Jarrah berkata, manfaat dari zakat fitrah untuk puasa seperti sujud sahwi untuk sholat. Kalau sujud sahwi melengkapi kekurangan dalam sholat, begitu juga ya zakat fitrah ini melengkapi kekurangan yang terjadi ketika puasa. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, kita pasti
ada kekurangan-kekurangan, entah itu sahurnya, ya, entah itu ketika berbuka kita masih tergoda dengan aneka ragam makanan yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian waktu menunaikan zakat fitrah ini mulai kapan waktunya? Nah, waktu yang paling utama ya untuk menyerahkan zakat fitrah adalah pada pagi hari sebelum sholat Id. Karenanya kita disunahkan untuk mengakhirkan sholat Id, untuk memberi kesempatan kepada kaum muslimin membayar zakat fitrahnya kepada fakir miskin. Adapun waktu wajibnya adalah setelah terbenam matahari akhir dari bulan Ramadan, ya. Bisa di hari ke-30 atau hari ke-29, tergantung berapa hari bulan Ramadan kita tahun ini. Kemudian dari hadis yang menyebutkan tentang waktu melaksanakan zakat fitrah, ya, disebutkan bahwa zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat Id, ya. Ketika ada yang membayarkan sesudah sholat Id, maka zakat fitrahnya ini tidak diterima, ya. Jadi tidak sah dia zakatnya, akan tetapi hanya dinilai sebagai sedekah biasa. Nah, untuk itu kami ingatkan sekali lagi kepada shaimin dan shaimat agar memperhatikan betul-betul. Jadi jangan sampai kita di 10 hari yang terakhir ini belum menyiapkan beras ataupun bahan makanan pokok yang akan kita keluarkan untuk zakat fitrah anggota keluarga kita. Jadi sebaiknya dari sekarang sudah disiapkan sehingga 2 hari sebelum Id atau 1 hari sebelum sudah kita keluarkan, ya. Karena memang dibolehkan seseorang membayar zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum hari raya pada bulan Ramadan. Yakni sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membayar zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bahkan sebagian ulama membolehkan membayar zakat fitrah atau zakat fitri pada awal bulan Ramadan atau di pertengahan bulannya. Kemudian bagaimana dengan membayar zakat fitrah dengan uang? Nah, ini mulai muncul permasalahan-permasalahan. Mayoritas ulama tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Tetapi yang wajib dikeluarkan adalah jenis makanan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang awal tadi, ya. Tetapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karena kebutuhan fakir miskin berbeda-beda. Khususnya di zaman kita sekarang, kebanyakan orang lebih membutuhkan uang daripada makanan. Maka dalilnya adalah mengambil dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dan bersabda, cukupkan mereka fakir miskin pada hari itu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Baihaqi. Mencukupkan fakir miskin bisa dengan memberi uang atau sejenisnya yang dibutuhkan, karena tidak harus dengan bentuk makanan. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dalam membayar zakat fitrah sebaiknya dilihat kondisi fakir miskin setempat. Artinya di daerah satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Jika mereka memang lebih membutuhkan makanan seperti beras dan lain-lainnya sebagaimana yang tersebut dalam hadis, bahan makanan pokok, sebaiknya orang yang berzakat mengeluarkan zakatnya berupa makanan atau bahan makanan tersebut. Akan tetapi jika mereka lebih membutuhkan uang, sebaiknya membayar zakat dengan uang karena hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai dengan tujuan diturunkannya syariah, Kemudian golongan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah ini, Orang-orang yang berhak mendapatkan memperoleh zakat fitrah yakni fakir miskin yang tidak mendapatkan makanan pada hari raya Idul Fitri, Bagaimana dalil seperti yang di awal tadi, Zakat fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau keji, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Akan tetapi jika kebutuhan fakir miskin sudah tercukupi semuanya,
maka zakat fitrah tersebut diberikan kepada golongan lain yang berhak mendapatkan zakat, seperti yang tersebut dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 60 ya, yang mana ada asnaf-asnaf ya, atau orang-orang yang berhak ya menerima zakat, seperti yang pertama orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil atau pengurus zakat, kemudian para mu'alaf ya, kemudian budak ya yang akan digunakan untuk memerdekakan dirinya, kemudian orang yang berhutang, yang memiliki hutang, terlilit hutang, kemudian orang yang ya berjuang di jalan Allah, kemudian untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir, yang mana hal itu merupakan suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi keutamaan dari zakat fitrah ya, sebagaimana yang tadi telah disebutkan dalam uraian tentang zakat fitrah, jadi adalah keutamaan zakat fitrah ini bisa membersihkan dan bisa menutupi ya kekurangan-kekurangan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari ya hal-hal yang sia-sia. Ketika kita menjalankan puasa, ada hal-hal yang sia-sia atau perkataan yang kotor atau keji, nah maka ini ditutup dengan zakat fitrah tersebut ya. Selain itu juga merupakan bentuk sosial ya, atau kepedulian kita kepada saudara-saudara kita fakir miskin, yang mana mereka juga harus diperhatikan dalam masalah makanannya dan kebutuhan hidupnya. Mungkin itu saja sahabat Dira di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ya kewajiban-kewajiban kita ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel.